Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yudhya Putra dari kelompok Kahar Muzakir, ingin mempresentasikan Pancasila sebagai sistem etika. Bagaimana Pancasila sebagai sistem etika? Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntutan atau pandangan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral akademis. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pengertian etika. Apa sih etika? Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal, yang biasa padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga diperbincangkan tentang etika pada umumnya. Membicarakan tentang masalah nilai baik atau buruknya. Lacey menjelaskan ada 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Yang kedua, suatu tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter kehidupan seseorang. Yang ketiga, suatu tindakan membentuk identitas seseorang sebagai karakter sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasikan diri. Yang keempat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Yang kelima, suatu standar yang fundamental yang dipegang seseorang ketika bertingkah laku. Yang keenam, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Etika dan etiket. Apa sih itu? Etika dan etiket sama-sama mengatur perilaku manusia secara normatif. Etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan, santun, adat istiadat. Etika lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk. Contohnya, parkir sembarangan merupakan pelanggaran moral. Sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Contohnya, makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan. Selanjutnya ada aliran-aliran etika. Adapun aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat meliputi etika keutamaan, teleologis, dan deontologis. Yang pertama, etika keutamaan atau kebajikan, mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk, watak yang terkandung dalam nilai keutamaan dalam baik hati, ksatria, belas kasih, murah hati, percaya diri, berani, suka, bekerja bersama, santun, jujur, terampil, mandiri, peduli, toleran. Yang kedua ada etika teologis,
menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai kebenaran. Etika ini menganggap bahwa nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika teleologis juga menganggap bahwa di dalam kebenaran dan kesalahan, suatu tindakan didasarkan pada tujuan akhir yang diinginkan. Yang ketiga, ada deontologis, bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar, bukannya membicarakan tujuan dan akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya, kebenaran moral atau kelayakan dan kepatuhan. Selanjutnya, yang ketiga, ada etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila yang mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Yang pertama ada sila ketuhanan yang mengandung dimensi moral spiritual yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang kedua ada sila kemanusiaan, mengandung dimensi humanus dengan menjadikan manusia lebih manusiawi untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Yang ketiga ada sila persatuan, mengandung nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Yang keempat, sila kerakyatan, mengandung nilai berupa sikap menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang kelima ada sila keadilan, mengandung nilai mau peduli atas nasib orang lain dan membantu orang lain ketika sedang membutuhkan. Etika Pancasila lebih dekat pada pengertian etika keutamaan, karena etika Pancasila tercermin 4 tabiat saleh, yaitu yang pertama kebijaksanaan, yang kedua kesederhanaan, yang ketiga keteguhan, yang keempat keadilan. Yang pertama kebijaksanaan, artinya melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal, rasa, kehendak berupa kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua kesederhanaan, artinya membatasi diri untuk tidak melampaui batas hal kenikmatan. Yang ketiga yaitu keteguhan, yang artinya membatasi diri untuk tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. Yang keempat keadilan, artinya memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain, serta kepada Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Itulah beberapa sistem etika atau urgensi sebagai sistem etika yang saya jabarkan atau saya terangkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.